memaparkan mengenai integral substitusi. Sebelumnya, integral substitusi adalah suatu metode untuk mencari nilai integral dengan cara mensubstitusikan salah satu variabel dan dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Teorinya integral f dx di aksen x dx sehingga integral f du menjadi fu plus c lalu menghasilkan f dx plus c. Dan untuk penyelesaian integral substitusi ini dibagi menjadi dua langkah. Yang pertama, memilih fungsi u dx sehingga integral f dx di aksen x dx diubah menjadi integral fu du. Dan yang kedua, menentukan fungsi integral umum fu bersifat f aksen u dan sehingga fu. Nah, untuk integral substitusi ini bisa memilih caranya, entah itu yang pertama atau yang kedua. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai contoh soal dari integral substitusi, yaitu integral dari 4x minus 8 pangkat 4dx. Kita misalkan terlebih dahulu u menjadi 4x minus 8, lalu diturunkan sehingga du per dx sama dengan 4. Kenapa ini bisa jadi 4? Dikarenakan 4x kalau diturunkan menjadi 4 dan minus 8 jika diturunkan menjadi 0. Setelah itu dx dihasilkan menjadi du per 4. Setelah dx telah diperoleh, kita hitung arah selanjutnya, yaitu u pangkat 4 dikali du per 4 sama dengan 1/4 integral u pangkat 4 du. Ini 1/4 dapat dari mana? 1/4 ini dapat dari du per 4. Du per 4 ini merupakan hasil perkalian dari 1/4 dikali du. Lalu du ini kita pindah luaskan ke sebelah kiri dan di luar dalam integralnya. Selanjutnya 1/4 u pangkat 4 ini diturunkan sehingga menjadi 1/4 tambah 1 u 4 tambah 1. Untuk ini menggunakan rumus turunan, yaitu 1 per n tambah 1 u n tambah 1. Nah, lalu plus komplement. Setelah ini diturunkan, selanjutnya kita jumlahkan 1/4 dikali 1/5 u pangkat 5 tambah c. Setelah itu 4 kali 5 ini kita jumlahkan menghasilkan hasil sebesar 1/20. U pangkat 5 ini kita substitusikan dari permisalan u, yaitu 4x minus 8 diturunkan sehingga 4x minus 8 pangkat 5 ditambah komplement. Di sini saya akan memaparkan materi tentang integral parsial, yaitu integral tertentu. Integral tertentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas. Metode pengintegralan parsial ini didasarkan untuk turunan 2 kali fungsinya. Rumus dari integral tertentu yaitu integral u dikali dv sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Lanjut ke contoh soal. Integral x dikali 4x dikurang 2 pangkat 6. Misal kita misalkan terlebih dahulu u sama dengan x dan v sama dengan x kurang 5 karena x. Yang pertama kita harus turunkan dulu x-nya. Itu u sama dengan x diturunkan menjadi yaitu per dx sama dengan 1. Diturunkan lagi menjadi yaitu sama dengan
dx. Selanjutnya diintegralkan. Dirinya adalah 4x dikurangi 5 pangkat 6 dx. Diintegralkan menjadi 1/6 plus 1 dikali 1/4 dikali 4x dikurangi 5 pangkat 7. 1/4 ini dari mana? 1/4 ini dari turunan 4x dikurang 5. Lalu 1/7 dikali 1/4 dikali 4x dikurang 5 pangkat 7 dx. Hasilnya 1/28 dikali 4x dikurangi 5 pangkat 7 dx. Selanjutnya masuk ke rumus yang pertama. Integral U dikali dv sama U kali v dikurang integral v dikali du. Lalu kita masukkan integral U-nya itu x dikali dv-nya itu 4x dikurangi 5 pangkat 6. Punya x dikali v-nya itu 1/28 dikali 4x dikurangi 5 pangkat 7. Kali 4x dikurangi 5 pangkat 7 dikurangi integral dari v. V-nya 1/28 kali 4x dikurangi 5 pangkat 7. Lalu dikali du. Du-nya itu adalah dx. Lalu x kita kalikan dengan 1 dengan x per 28 dikali 4x dikurangi 5 pangkat 7. Nah, ini kita pindahkan 1/28 dari mana? Lalu kita integralkan 4x kurang 5 pangkat 7. Sama dengan x per 28 dikali 4x min 5 pangkat 7 ini 1/28. Jadi integral dari 7 lalu dikali turunan yang ada dalam rumus itu 1/4 kali 4x min 5 pangkat 8 d. Lalu kita jumlahkan x per 28 dikali 4x dikurangi 5 pangkat 7 dikurangi 1 kali 1 kali 1 hingga 1 per 28 dikali 8 kali 4 hasilnya 896 kali x min 5 pangkat 8 plus t. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai integral lipat 2 persegi panjang. Sebelum ke materi mengenai integral lipat 2 persegi panjang, saya akan mengingatkan kembali apa itu integral atau integrasi. Integrasi adalah proses mencari luas di bawah kurva pada suatu bidang.
Misalnya, terdapat grafik Y terhadap X. Misalkan kurva ini kontinu terhadap A dan B. Maka integral dengan batas bawah A sampai B dari f(x) dx, maka f(x) dibatasi dengan A sampai B. Nah, untuk integral lipat 2 sendiri maka akan kontinu terhadap B, D, A, D, A, F, dan B, F. Yang dicari adalah alas ini, atau kita bisa sebut dengan D, atau luas. Integral lipat 2D terhadap f x y dA. Oke, dari sini kita dapat simpulkan bahwa fungsi x, y, batas x adalah D sampai dengan F, dan batas Y dari A sampai dengan B. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat integral lipat 2. Sifat integral lipat 2 yaitu ada sifat integral linear, di mana integral lipat 2 adalah aditif pada persegi panjang yang saling melengkapi hanya pada satu ruas garis. Misalkan dapat integral f(x, y, dA, maka integral D1 f x dA ditambah integral D2 f x y dA. Sekarang kita akan membahas contoh soal di sini. Misalkan f sebagai fungsi tangga, di mana f sebagai dari x, y pada luas pertama, yaitu jika 0 kurang dari sama dengan x dan kurang sama dengan 3, dan 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1, dimana seperti yang kita sebutkan tadi bahwa batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 3 terhadap garis X. Untuk garis Y berarti batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Hitung integral lipat 2D f dari fungsi X, Y, dA sama dengan D sama dengan X, Y 0 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 3, 0 kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan 3. Di sini kita dapat buatkan grafik atau kurva untuk luas pertama. Luas pertama garis X-nya adalah 0 dan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 3. Jadi 1, 2, 3 untuk garis pertama, dan untuk garis C-nya batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Jadi ini adalah untuk luas yang pertama.
Untuk luas yang kedua, X-nya adalah 0 dan 3 sama berarti, dan untuk Y-nya 1 sampai dengan 2. 1 sampai 2 dan 0 sampai 3 berarti sama. Untuk luas yang ketiga, batas bawahnya adalah 0 untuk garis X dan batas atasnya adalah 3, dan untuk Y-nya adalah 2 sampai dengan 3. Ini adalah luas yang ketiga. Sekarang kita akan menghitung jumlah dari luas tersebut. Kita menggunakan sifat linear yang tadi, di mana menggunakan penjumlahan. Jadi untuk integral luas pertama dari fx y dA ditambah dengan integral d2 dari fx y dA ditambah dengan integral d3 fx dari fungsi fx y dA. Untuk fungsi yang pertama adalah 1 dikali dengan a d1. A d1 ini adalah luas untuk fungsi yang pertama, ditambah dengan fungsi yang kedua 2 dikali a d2 ditambah dengan 3 fungsi 3 dikali a d3. Untuk yang pertama, luas sama dengan mencari sama dengan mencari luas persegi panjang menggunakan rumus panjang kali lebar. Untuk panjangnya adalah 1 dan lebarnya adalah 3, berarti 1 dikali 3 adalah 3. Untuk yang kedua, untuk luasnya, jaraknya dari 1 ke 2 adalah 1 dan dari jarak 0 ke 3 adalah 3, jadi 1 dikali 3 adalah 3. Ditambah dengan untuk luas fungsi yang ketiga, dari jarak 2 sampai ke 3 adalah 1 dan jarak 0 ke 3 adalah 3, sama seperti sebelumnya. Jadi fungsi ketiga dikali dengan 1 kali 3, 3. Dimana 1 kali 3 adalah 3 ditambah dengan 2 dikali 3 adalah 6 ditambah dengan 9. 9 tambah 9 18. Di sini saya akan membahas mengenai integral lipat 2 daerah lipat persegi panjang. Pertama, saya akan membahas mengenai himpunan sederhana dari Y. Kita gambarkan dulu grafiknya terlebih dahulu. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Himpunan sederhana Y yaitu suatu himpunan S sederhana Y jika S sederhana dalam arah Y. S sederhana dalam arah Y berarti dan B ini adalah batas dari integral X untuk alpha 1X dan alpha 2X ini adalah batas integral dari Y. Yang di tengah ini adalah S. Sehingga S sama dengan SY X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Y lebih besar sama dengan
alpha 1x lebih kecil sama dengan alpha 2x. Jika kita tuliskan dalam hukum integral menjadi integral lipat 2 f xg dA dengan batas s. Jika kita masukkan batas-batas dari sumbu x dan y-nya menjadi integral lipat 2 f xg dy dengan batas alpha 1x sampai dengan alpha 2x dan dx dengan batas a sampai dengan b. Kenapa dy terlebih dahulu? Karena di sini kita menyederhanakan himpunan y terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu himpunan sederhana x. Suatu himpunan S sederhana X jika S sederhana dalam arah X. Sama seperti himpunan sederhana Y, kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Untuk C dan D ini adalah batas dari sumbu Y. Sedangkan untuk beta 1Y sampai dengan beta 2Y yaitu batas dari sumbu X. Yang di tengah ini adalah S. Sehingga S sama dengan XY X lebih besar sama dengan beta 1Y lebih kecil sama dengan beta 2Y. Y lebih besar sama dengan C dan lebih kecil sama dengan D. Jika dituliskan dalam bentuk integral menjadi integral lipat 2 f xy dA dengan batas s. Kemudian kita masukkan batasnya ke dalam integral. Integral lipat 2 f xy dx dengan batas beta 1y sampai dengan beta 2y dy dengan batas c sampai dengan d. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu integral lipat 2 dari 2x plus y dy dengan batas 0 sampai dengan 1 dan dx dengan batas integral 0 sampai 2. Penyelesaiannya yaitu integral 0 sampai dengan 2 kita integralkan yang ada di variabel yang ada di dalam kolom ini terhadap dy terlebih dahulu. 2x diintegralkan terhadap dy yaitu 2xy ditambah y diintegralkan terhadap dy yaitu setengah y kuadrat. Batasnya 0 sampai dengan 1 dx. Kemudian kita substitusikan batasnya ke dalam variabel y.
2x, y-nya yaitu kita ubah menjadi 1. Karena batas yang bawahnya itu 0, jadi tidak perlu dituliskan karena hasil penjumlahannya akan sama dengan 0. Dua x dikali 1 yaitu 2x. 1 pangkat 1 yaitu 1, setengah dikali 1 yaitu setengah dx. Setelah diketahui dy-nya, kemudian kita integralkan kembali yang ada di dalam kurung ini terhadap dx. 2x diintegralkan terhadap dx yaitu 2 per 2x kuadrat ditambah setengah diintegralkan terhadap dx yaitu setengah x, batasnya 0 sampai 2. Kemudian kita masukkan batas 2 ini ke dalam variabel x. 2 per 2, x-nya kita ubah menjadi 2. 2 per 2-nya itu habis. 2 pangkat 2 itu 4, ditambah setengah dikali 2 itu 1, hasilnya yaitu 5. Di sini saya ingin menjelaskan penerapan aplikasi integral. Luas yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 3 dengan x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Sumbu x-nya adalah, kita cari integral dulu. Sumbu x-nya adalah 0, x-nya adalah 3. Dalam kurung kita masukkan x kuadrat min 2x ditambah 3 berkurung dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min koefisiennya itu adalah 2 per 2 x pangkat 2 ditambah 3x. Sumbu x adalah 0, x adalah 3. Baik, di sini 1 per 3 x pangkat 3 min kita jumlahkan menjadi 1, jadi x kuadrat ditambah 3x kurung sumbu x adalah 0, x adalah 3. Lanjut, 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 min kita substitusikan menjadi 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3. Dikarenakan sumbu x-nya 0, berarti tidak usah disubstitusikan. Oke, kita jumlahkan menjadi 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 27 min 9 ditambah 9 min 0 sama dengan 9